Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya sebagai kelompok satu manajemen PR dengan tema etika profesi dan profesionalisme public relation yang beranggotakan Malara Firdaus, saya sendiri Aman Firdaus, dan Mus Ihsan Fauji, Salatin Narela, Ajeng Ratanela, Andi Purnama, dan Bimo Andika. Di sini saya akan menjelaskan pengertian etika. Etika atau etimologi berasal dari bahasa Yunani yang artinya taetha, yakni bentuk jamak dari ethos, yang berarti watak kesusilaan atau adat kebiasaan. Etika biasanya berkaitan erat dengan tataan moral yang merupakan istilah dari bahasa Latin, yaitu mos dan mores, yang berarti adat kebiasaan atau cara hidup seseorang dengan melakukan perbuatan yang baik atau kesusilaan, hal-hal tindakan yang buruk. Peran etika memiliki beberapa peran penting, yaitu yang pertama, etika mendorong dan mengajak setiap individu untuk bersikap kritis dan rasional dalam mengambil keputusan berdasarkan pendapatnya sendiri yang dapat dipertanggungjawabkan atau bersifat otonom. Pada tatanan ini tidak ada campur tangan dari individu yang lain karena secara sadar setiap individu berusaha untuk memutuskan berdasarkan pendapatnya sendiri. Yang kedua, etika dapat mengarahkan masyarakat untuk berkembang menjadi masyarakat yang tertib, teratur, damai, dan sejahtera dengan mentaati norma-norma yang berlaku demi mencapai ketertiban dan kesejahteraan sosial. Keadaan ini disebut sebagai justitia legalis dan justitia generalis. Keadilan yang menuntut ketaatan setiap orang terhadap semua kaidah hukum dan kaidah sosial lainnya demi keterlibatan dan kesejahteraan masyarakat. Yang ketiga, etika mampu menumbuhkan kesadaran manusia untuk mentaati nilai-nilai dan norma-norma yang berlaku di dalam masyarakat, di mana individu itu berada. Kesejahteraan sosial dapat tercipta akibat kesadaran yang muncul dalam diri setiap individu di dalam masyarakat tersebut. Nilai dan norma yang diberlakukan di suatu masyarakat menjadi penting. Pengertian etiket. Etiket merupakan suatu hal penting di dalam pergaulan masyarakat yang bertingkat-tingkat, mempunyai suatu hierarki. Istilah etiket berasal dari perkataan Perancis yaitu etiquette, yang berarti surat undangan dan tata aturan yang tertulis pada kertas undangan. Etiket berarti pula nama yang diletakkan pada batu atau kotak. Etiket sinonim dengan perkataan tata krama, tata sopan santun, peraturan sopan santun, dan tata cara tingkah laku yang baik dan menyenangkan. Persamaan antara etika dan etiket. Yang pertama yaitu etika dan etiket menyangkut perilaku manusia. Istilah-istilah ini hanya digunakan untuk manusia, tidak bisa digunakan untuk hewan ataupun tumbuhan. Dan yang kedua yaitu etika maupun etiket mengatur perilaku manusia secara normatif. Artinya etika dan etiket memberi norma bagi perilaku manusia, dengan demikian menyatakan apa yang harus atau tidak boleh dilakukan. Berdasarkan pemahaman ini, etika dan etiket selalu menyangkut perilaku manusia dan digunakan untuk mengatur perilaku manusia yang bersifat normatif. Sebenarnya apa sih itu profesi? Nah, profesi itu adalah pekerjaan yang dilakukan sebagai kegiatan pokok untuk menghasilkan nafkah. Dan pekerjaan ini pastinya mengandalkan sebuah keahlian. Kata profesi berasal dari bahasa Latin, yaitu professius, yang berarti suatu kegiatan atau pekerjaan yang semula dihubungkan dengan sumpah dan janji bersifat religius. Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti kata profesi adalah bidang pekerjaan yang dilandasi pendidikan keahlian. Jadi tidak terlalu jauh definisi menurut KBBI dan bahasa Latin yang tadi. Dapat disimpulkan bahwa secara historis pemakaian istilah profesi tersebut merujuk kepada seseorang yang memiliki profesi, berarti memiliki ikatan batin dengan pekerjaannya. Nah, jenis-jenis profesi ini ada dua, yaitu yang pertama profesi khusus. Nah, profesi khusus ini para profesional yang melaksanakan profesi secara khusus untuk mendapatkan nafkah atau penghasilan tertentu sebagai tujuan pokoknya, yang artinya profesi khusus ini adalah pekerjaan yang dikerjakan hanya untuk memenuhi kebutuhan hidup saja gitu. Nah, misalnya seperti profesi di bidang ekonomi,
politik, hukum, kedokteran, teknik, humas atau public relations, konsultan, dan lain-lain. Nah, sedangkan yang kedua ada profesi luhur. Nah, profesi luhur ini ialah profesional yang tujuannya tidak lagi hanya sekedar memenuhi kebutuhan hidup saja, tetapi sudah merupakan dedikasi atau jiwa pengabdiannya semata-mata. Misalnya seperti kegiatan-kegiatan profesi di bidang keagamaan, terus pendidikan, sosial budaya, maupun seni. Nah, dari jenis-jenis profesi tadi, saya banyak mengeluarkan kata profesional. Apa sih profesional itu? Nah, profesional bisa diartikan sebagai ahli di bidangnya. Jadi misalkan ketika seorang PR bisa disebut profesional ketika ia ahli di bidang ke-PR-an misalnya. Nah, selain ahli di bidang ke-PR-an, harus juga mampu menunjukkan kualitas yang tinggi dalam pekerjaannya, seperti bisa melayani dengan baik, menghandle komplain dengan baik, dan lain sebagainya. Menanggapi kasus perusahaan dengan baik gitu dan sebagainya. Ya, mungkin sekian penjelasan dari saya mengenai profesi, mengenai definisi profesi, jenis-jenis profesi, dan pengertian profesional dan definisi profesional, dan selanjutnya akan dijelaskan oleh kawan saya. Terima kasih. Ciri-ciri dari profesional praktisi PR. Pertama, memiliki skill atau kemampuan pengetahuan tinggi yang tidak dimiliki oleh orang umum lainnya, baik itu diperoleh dari hasil pendidikan maupun pelatihan yang diikutinya, ditambah pengalaman selama bertahun-tahun yang telah ditempuhnya sebagai profesional. Yang kedua, memiliki kode etik yang merupakan standar moral bagi setiap profesi yang dituangkan secara formal, tertulis, dan normatif dalam suatu bentuk aturan main dan perilaku ke dalam kode etik yang merupakan standar atau komitmen moral kode perilaku dalam pelaksanaan tugas dan kewajiban selaku by profession dan by function, yang memberikan bimbingan, arahan, serta memberikan jaminan dan pedoman bagi profesi yang bersangkutan untuk tetap taat dan mematuhi kode etik tersebut. Yang ketiga, memiliki tanggung jawab profesi dan integritas pribadi yang tinggi baik terhadap dirinya sebagai penyandang profesi public relation maupun terhadap publik, klien, pimpinan, organisasi perusahaan, penggunaan media umum atau massa, hingga menjaga martabat serta nama baik. Pertama, prinsip etika profesional. Seorang profesional dalam melakukan tugas dan kewajibannya selalu berkaitan erat dengan kode etik profesi dan kode perilaku sebagai standar moral. Tolak ukur atau pedoman dalam melaksanakan pekerjaan dan kewajibannya masing-masing sesuai dengan fungsi dan peran dalam satu organisasi atau lembaga yang diwakilinya. Yang memiliki beberapa kualifikasi, kemampuan dalam etika profesi. Yang pertama, kemampuan untuk kesadaran etis, yaitu kemampuan ini merupakan landasan kesadaran yang utama bagi seseorang profesional untuk lebih sensitif dalam memperhatikan kepentingan profesi. Bukan untuk subjektif, tetapi ditujukan untuk kepentingan yang lebih luas atau objektif. Dan selanjutnya yang kedua, kemampuan berpikir secara etis, yaitu memiliki kemampuan berwawasan dan berpikir secara etis dan mempertimbangkan tindakan profesi atau mengambil keputusan harus berdasarkan pertimbangan rasional, objektif dan penuh integritas pribadi serta tanggung jawab yang tinggi. Selanjutnya yang ketiga, kemampuan untuk berperilaku secara etis, yaitu memiliki perilaku sikap, etika moral, dan tata krama atau etiket yang baik dalam bergaul atau berhubungan dengan pihak lain, termasuk di dalamnya memperhatikan hak-hak pihak lain dan saling menghormati pendapat atau menghargai martabat orang lain. Beberapa prinsip etika profesi. Yang pertama, tanggung jawab. Tanggung jawab terhadap dampak atau akibat dari tindakan dari pelaksanaan profesi atau by profession tersebut terhadap dirinya, rekan kerja, dan profesi atau organisasi perusahaan dan masyarakat umum lainnya, serta keputusan atau hasil pekerjaan tersebut dapat memberikan manfaat dan berguna bagi dirinya sendiri atau pihak lainnya. Yang kedua, kejujuran. Jujur dan setia serta merasa terhormat pada profesi yang disandinginya, mengakui kelemahannya dan tidak menyombongkan diri, serta berupaya terus untuk mengembangkan diri dalam mencapai kesempurnaan bidang keahlian dan profesinya melalui pendidikan, pelatihan, dan pengalaman. Yang terakhir, kebebasan, yaitu para profesional memiliki kebebasan dalam
menjalankan profesinya tanpa merasa takut atau ragu-ragu, tetapi tetap memiliki komitmen dan bertanggung jawab dalam batas-batas aturan main yang telah ditentukan oleh kode etik sebagai standar perilaku profesional.